Jika video ini tembus 5.000 subscriber, aku akan bagi-bagi dana kaget untuk 5 orang yang beruntung. Buat kamu yang pengen dapat saldo dana gratis, langsung aja ikutin cara dan syaratnya. Pertama, subscribe channel ini. Like video ini dan tonton sampai habis. Komentar di bawah, tulis nomor dana kalian plus 5.000 subscribes giveaway. Share video ini ke teman kamu, minimal ke satu grup atau story media sosial. Pengumuman pemenang akan dilakukan saat channel ini tembus 5.000 subscriber, jadi bantu share sebanyak-banyaknya biar cepat tercapai. Jangan lupa aktifin lonceng notifikasinya biar kamu nggak ketinggalan pengumumannya. Selamat menonton! Angin sore di kampungku selalu terasa berbeda kalau sudah mendekati maghrib. Entah kenapa suasananya jadi sunyi, padahal siang tadi masih ramai suara anak-anak main bola di jalan tanah depan rumah. Ayam-ayam biasanya sudah naik ke kandang, kambing ditarik masuk, dan orang-orang mulai menutup pintu rumah. Di kampungku memang begitu, kalau sudah menjelang maghrib, semua orang seperti punya kesepakatan tidak tertulis untuk berhenti beraktivitas di luar. Orang tua selalu bilang, waktu itu bukan cuma milik manusia, ada makhluk lain yang juga keluar. Namaku Ardi. Aku lahir dan besar di kampung kecil di pinggiran sawah, tidak jauh dari aliran sungai yang airnya keruh kecoklatan. Kampung kami tidak besar. Rumah-rumahnya kebanyakan masih kayu dan sebagian tembok lama peninggalan zaman orang tua dulu. Jalanannya belum semua diaspal. Kalau malam, lampu jalan cuma ada beberapa. Jadi kalau lewat tengah malam, rasanya seperti berjalan di tempat yang benar-benar sunyi. Aku tinggal sendirian di rumah peninggalan orang tuaku. Rumah itu sudah tua. Kata orang-orang, rumah itu dibangun kakekku waktu zaman Belanda masih sering lewat daerah sini. Kayunya dari kayu jati tua yang sekarang warnanya sudah menghitam. Lantainya masih papan, kalau diinjak suka berbunyi pelan seperti orang berbisik. Sejujurnya aku tidak terlalu memikirkan cerita-cerita aneh tentang rumah itu. Buatku rumah itu ya cuma rumah biasa. Tempat aku tidur, makan, dan pulang setelah kerja. Hari itu aku pulang agak sore. Matahari sudah mulai turun, cahayanya masuk miring lewat celah-celah pohon bambu di samping rumah. Jalan depan rumahku sudah sepi, hanya ada suara jangkrik yang mulai terdengar pelan. Aku membuka pintu rumah dan seperti biasa, bau kayu tua langsung menyambutku. Rumah itu memang punya bau khas, campuran antara kayu lama, debu, dan udara lembab dari sawah. Aku meletakkan tas kerja di meja kecil dekat jendela, lalu aku melihat lantai ruang tengah. Debu tipis kelihatan jelas karena terkena cahaya matahari dari jendela. Ada juga beberapa daun kering yang mungkin tertiup angin dari halaman. Aku cuma menghela napas kecil. Ya ampun, kotor banget. Padahal pagi tadi aku sudah buru-buru berangkat kerja, tidak sempat beres-beres. Di kampung seperti ini memang begitu. Rumah kalau sehari saja tidak dibersihkan, langsung kelihatan berdebu. Aku berjalan ke belakang pintu dan mengambil sapu lidi yang biasa disimpan di situ. Sapu itu sudah cukup tua, pegangannya agak licin karena sering dipakai. Aku sempat melirik keluar jendela. Langit sudah mulai berubah warna, oranye tua bercampur ungu. Tanda maghrib sudah tidak lama lagi. Kalau orang tuaku masih ada, mereka pasti langsung menegur. Karena di kampungku ada satu pantangan yang hampir semua orang tahu. Jangan menyapu rumah saat maghrib. Aku sendiri sebenarnya sudah sering dengar itu sejak kecil. Dulu ibuku selalu bilang begitu. Kalau aku menyapu sore-sore, beliau langsung menyuruh berhenti. Katanya menyapu saat maghrib bisa mengundang sesuatu yang tidak kelihatan. Tapi waktu kecil aku selalu menganggap itu cuma cara orang tua supaya anak-anak cepat berhenti main dan masuk rumah. Sekarang pun aku masih berpikir begitu. Aku mulai menyapu dari sudut ruangan. Sapu lidi menyentuh lantai papan, menghasilkan suara pelan yang khas. Sret, sret. Debu dan daun kekil mulai terkumpul. Rumah itu terasa makin sunyi. Angin dari luar masuk lewat jendela yang kubuka. Tilai tipis di dekat jendela bergerak pelan seperti ada yang menyentuhnya. Saat aku sedang menyapu di dekat pintu depan, tiba-tiba terdengar suara seseorang memanggil dari luar pagar. Ardi? Aku menoleh ke jendela. Ternyata Bu Marni, tetanggaku yang rumahnya persis di sebelah. Beliau sudah tua, mungkin hampir 70 tahun. Rambutnya putih semua, tapi matanya masih tajam. Iya Bu, kataku. Beliau memicingkan mata melihat ke dalam rumah. Kamu lagi nyapu? Aku mengangguk santai. Iya Bu, rumahnya kotor.
Bu Marni langsung menggeleng, gerakannya cepat seperti orang yang tidak setuju. "Jangan sekarang." Aku sedikit heran. "Kenapa, Bu?" Beliau menunjuk langit yang mulai gelap. "Udah mau maghrib." Aku tertawa kecil. "Sebentar lagi selesai kok, Bu." Bu Marni tidak berubah. Beliau menatapku agak lama, lalu berkata pelan sekali, "Ardi, di kampung ini ada pantangan." Aku mendengarkan beliau. "Iya, saya tahu, Bu." Beliau mencondongkan badan sedikit ke pagar. Kalau menyapu waktu maghrib, beliau berhenti sebentar, seperti ragu melanjutkan. Aku menunggu. Lalu beliau berkata dengan suara yang jauh lebih pelan, "Kadang yang datang itu bukan cuma debu." Aku tidak langsung menjawab. Jujur saja aku agak merinding mendengar cara beliau berbicara, tapi aku tetap mencoba santai. "Ah, Bu, paling juga cerita orang dulu." Bu Marni tidak tertawa, hanya menatap sapu di tanganku. "Kalau kamu sudah mulai menyapu, biasanya mereka ikut membantu." "Mereka?" Aku tidak menjawab, hanya berkata, "Sudah, berhenti saja. Nanti lanjut habis Isya." Aku sebenarnya ingin berhenti, tapi lantai sudah setengah bersih. Tinggal sedikit lagi. "Iya, Bu, sebentar lagi selesai." Bu Marni masih terlihat ragu, tapi akhirnya beliau menghela napas dan masuk kembali ke rumahnya. Aku kembali menyapu. Sret, sret. Langit di luar semakin gelap. Cahaya matahari yang tadi masuk dari jendela sekarang hampir hilang. Rumah mulai terasa lebih dingin. Aku menyapu lebih cepat. Sret, sret. Lalu tiba-tiba, aku mendengar sesuatu. Suara lain. Sret. Aku berhenti. Suara itu juga berhenti. Aku mengerutkan dahi. Mungkin cuma suara sapuku yang memantul di dinding, pikirku. Aku menyapu lagi. Sret. Dan suara itu muncul lagi. Sret. Sekarang jelas sekali. Ada dua suara sapu. Satu dari tanganku, satu lagi dari belakangku. Tenggorokanku terasa kering. Pelan-pelan aku berhenti menyapu. Suara kedua itu juga berhenti. Aku berdiri diam sebentar, lalu memberanikan diri menoleh sedikit. Di belakangku, tidak ada siapa-siapa, hanya ruang tengah yang setengah gelap. Tapi di ujung ruangan, dekat dinding, ada sapu lidi lain yang biasanya aku taruh di sana. Sapu cadangan milik ibuku dulu. Aku menatap sapu itu beberapa detik, tidak bergerak. Aku mencoba menenangkan diri. Mungkin cuma suara dari luar. Aku kembali menyapu. Sret. Dan tepat setelah itu, sret. Suara kedua itu kembali. Tapi sekarang, lebih dekat, lebih jelas, dan terasa seperti seseorang sedang berdiri tepat di belakangku. Menyapu lantai, mengikuti gerakanku. Aku langsung merasakan napasku menjadi berat. Dan saat itulah, aku mulai sadar satu hal yang membuat dadaku terasa dingin. Suara sapu kedua itu tidak pernah berhenti sejak aku mulai menyapu lagi. Seolah-olah siapapun yang memegangnya sedang berdiri sangat dekat di belakangku. Padahal, aku tahu pasti, di rumah itu, aku sendirian. Dan tepat ketika aku memberanikan diri untuk menoleh sepenuhnya, suara sapu di belakangku tiba-tiba berhenti. Tapi sesuatu yang lain pelan-pelan mulai terdengar. Suara langkah kaki di lantai kayu rumahku. Padahal aku tidak bergerak sama sekali. Dan suara langkah kaki itu berhenti tepat di belakangku. Aku benar-benar tidak berani bergerak. Punggungku terasa kaku, seperti ada sesuatu yang menahan. Nafasku pelan, bahkan aku hampir tidak berani menarik nafas dalam-dalam. Suara langkah tadi jelas sekali. Bukan suara kayu rumah yang memuai, bukan juga suara tikus yang biasa berlari di plafon. Ini suara langkah manusia. Pelan, berat, dan berhenti tepat di belakangku. Aku masih memegang sapu di tangan. Tanganku berkeringat. Dalam kepalaku cuma ada satu pikiran, jangan menoleh. Dari kecil orang tua di kampungku sering bilang begitu. Kalau kita merasa ada sesuatu di belakang saat maghrib, jangan langsung menoleh. Apalagi kalau belum yakin siapa yang ada di sana. Tapi rasa penasaran itu kadang lebih kuat dari rasa takut. Aku menelan ludah pelan. Lalu dengan sangat hati-hati, aku menoleh sedikit ke belakang. Tidak ada siapa-siapa. Ruang tengah itu kosong,
Hanya ada lantai kayu yang mulai gelap karena cahaya matahari sudah benar-benar hilang. Jendela di samping terbuka sedikit, membuat tirai tipis bergerak pelan kena angin sore. Aku mencoba menenangkan diri. Mungkin cuma suara dari luar, gumamku pelan. Tapi saat aku mau melanjutkan menyapu, suara itu muncul lagi. Seret, seret. Kali ini bukan langkah kaki, itu suara sapu. Suara sapu yang sangat jelas menyentuh lantai kayu, dan suara itu bukan dari tanganku. Aku langsung membeku. Seret, seret. Suara itu bergerak dari arah belakangku, perlahan, seperti seseorang sedang membersihkan lantai. Padahal aku tidak melihat siapa-siapa. Aku menoleh lagi, lebih cepat kali ini. Kosong. Tapi debu yang tadi ada di lantai belakangku perlahan bergeser, seolah-olah benar-benar sedang disapu oleh sesuatu yang tidak kelihatan. Dadaku terasa sesak. Ini nggak mungkin. Aku mundur satu langkah. Suara sapu itu berhenti. Aku berdiri diam, tidak bergerak sama sekali. Beberapa detik tidak ada suara apapun. Lalu dari luar rumah terdengar suara orang menutup pintu, disusul suara sandal yang berjalan menjauh di jalan tanah. Mungkin tetangga-tetangga sudah selesai sholat maghrib di musola. Suasana kampung kembali sunyi. Aku memutuskan berhenti menyapu. Aku letakkan sapu lidi di dekat dinding, lalu aku duduk di kursi rotan di sudut ruangan sambil mengusap wajah. Ardi, kamu kebanyakan mikir, kataku pada diri sendiri. Rumah tua memang sering menimbulkan suara aneh. Kayunya mengembang, angin masuk dari celah-celah, atau tikus yang lewat. Aku mencoba meyakinkan diriku sendiri. Beberapa menit kemudian, lampu ruang tengah aku nyalakan. Cahaya kuning lampu bohlam langsung membuat ruangan terasa lebih hidup. Aku melihat lantai. Debu sudah bersih. Padahal aku belum selesai menyapu. Sisa daun yang tadi ada juga sudah tidak terlihat. Aku menatap sapu lidi di lantai beberapa detik. Entah kenapa dadaku terasa tidak enak. Tapi aku memutuskan tidak memikirkannya lagi. Aku masuk dapur, membuat teh hangat, lalu makan nasi dengan lauk seadanya. Malam berjalan seperti biasa. Sekitar jam 9 malam aku sudah masuk kamar. Rumah kembali sunyi, hanya ada suara jangkrik dari luar dan suara angin yang sesekali menyentuh dinding kayu. Aku mencoba tidur. Awalnya tidak ada apa-apa. Tapi sekitar tengah malam, aku terbangun. Aku tidak tahu kenapa, mataku tiba-tiba terbuka sendiri. Kamar gelap. Hanya ada cahaya bulan yang masuk dari jendela kecil. Aku mendengar sesuatu. Seret, seret. Tubuhku langsung tegang. Suara itu lagi. Suara sapu. Pelan, sabar, seperti seseorang yang sedang membersihkan lantai dengan teliti. Seret, seret. Suara itu berasal dari ruang tengah. Aku langsung duduk di tempat tidur. Jantungku berdetak cepat sampai rasanya telingaku berdengung. Tapi mataku tetap tidak bisa berpaling dari pemandangan itu. Sapu itu bergerak pelan menyusuri lantai. Seret, seret. Debu yang tidak terlihat pun seolah-olah ikut terkumpul. Aku mulai merasa ada sesuatu yang salah, sangat salah. Karena sapu itu tidak menyapu sembarangan. Gerakannya teratur, seperti orang yang benar-benar sedang membersihkan rumah. Pelan, rapi, dari satu sisi ruangan ke sisi lainnya. Lalu tiba-tiba sapu itu berhenti, tepat di tengah ruangan. Aku menahan nafas. Beberapa detik tidak ada gerakan. Lalu perlahan sapu itu bergerak lagi, tapi kali ini bukan menyapu. Sapu itu seperti mengikuti sesuatu. Seperti ada seseorang yang sedang berjalan dan sapu itu membersihkan lantai tepat di belakang langkahnya. Dan saat itulah aku melihat sesuatu yang membuat tubuhku benar-benar dingin. Di lantai kayu yang terkena cahaya bulan, muncul bekas kaki, satu persatu. Bekas kaki tanah basah, seperti orang yang baru keluar dari kuburan atau tanah sawah. Bekas itu muncul pelan. Langkah, 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 menuju ke tengah ruangan. Padahal tidak ada siapa-siapa. Aku langsung menutup mulutku supaya tidak berteriak. Sapu itu mengikuti jejak kaki itu. Seret, seret.
membersihkan sisa tanah yang jatuh dari kaki tak terlihat itu. Langkah-langkah itu akhirnya berampi di tengah ruangan, dan sapu itu berhenti tepat di belakangnya. Aku masih mengintip dari balik pintu kamar, tidak berani bergerak, tidak berani bersuara. Beberapa detik, semuanya diam. Lalu perlahan, bekas kaki itu mulai bergerak lagi. Tapi kali ini, arahnya berubah. Langkah itu mulai berjalan pelan menuju lorong kecil yang mengarah ke kamar tidurku. Aku langsung merasa darahku seperti berhenti mengalir, karena aku sadar satu hal. Jika langkah itu terus berjalan, beberapa detik lagi, dia akan sampai di depan pintu kamarku. Dan aku masih berdiri di sini, mengintip tepat di balik pintu yang setengah terbuka. Aku langsung menahan napas. Tubuhku masih berdiri di balik pintu kamar yang setengah terbuka. Tanganku mencengkeram gagang pintu begitu kuat, sampai jari-jariku terasa kaku. Langkah kaki tanah itu makin dekat. Pelan, berat, seperti seseorang yang berjalan dengan kaki yang basah oleh lumpur. Langkah, langkah, langkah. Setiap jejak muncul di lantai kayu yang terkena cahaya bulan. Tanah basah itu membentuk telapak kaki manusia yang sangat jelas. Jari-jarinya terlihat, bahkan bekas tumitnya juga terlihat. Tapi tidak ada tubuh, tidak ada bayangan. Hanya jejak yang muncul satu persatu. Aku bisa merasakan jantungku berdetak sampai ke tenggorokan. Rasanya kalau aku bersuara sedikit saja, sesuatu itu akan langsung tahu aku sedang mengintip. Langkah itu terus bergerak menuju lorong kecil yang mengarah ke kamarku. Aku perlahan menutup pintu kamar sedikit lagi. Tidak sampai rapat, hanya menyisakan celah kecil. Langkah, langkah. Suara lantai papan berderit sangat pelan setiap jejak itu muncul. Seolah-olah ada seseorang yang benar-benar berdiri di sana. Berat badannya nyata, tekanan kakinya nyata, tapi tubuhnya tidak terlihat. Dan sapu itu masih mengikuti di belakangnya. Seret, seret, membersihkan tanah yang jatuh dari kaki tak terlihat itu. Aku benar-benar tidak berani bergerak. Beberapa detik kemudian, langkah itu berhenti. Tepat di depan pintu kamarku. Dadaku terasa seperti dipukul dari dalam. Aku hampir tidak berani bernapas. Jejak kaki terakhir muncul tepat di depan pintu. Tanahnya masih terlihat basah. Lalu, semuanya diam. Tidak ada suara. Tidak ada gerakan. Beberapa detik terasa seperti berjam-jam. Aku menunggu. Mungkin sesuatu itu akan pergi. Tapi tiba-tiba, tok, seseorang mengetuk pintu kamarku. Pelan, sangat pelan. Tok, tubuhku langsung gemetar. Aku tahu pasti tidak ada siapa-siapa di rumah ini selain aku. Tapi suara itu jelas sekali. Tok, 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 seperti seseorang yang mengetuk pintu dengan jari. Aku menutup mulutku dengan tangan supaya tidak bersuara. Tok, tok, tok. Ketukan itu pelan, sabar, seperti seseorang yang menunggu aku membuka pintu. Aku benar-benar tidak bergerak. Beberapa detik kemudian, ketukan itu berhenti. Sunyi. Aku menunggu lagi. 5 detik, 10 detik, mungkin 1 menit. Lalu perlahan, aku mendengar sesuatu yang lebih membuat tubuhku dingin. Suara napas, tepat di balik pintu. Napas panjang, berat, seperti seseorang yang berdiri sangat dekat dengan pintu kamarku. Aku bisa mendengarnya dengan jelas. Aku menutup mata. Dalam hati, aku mulai membaca doa pelan-pelan. Beberapa detik kemudian, suara napas itu hilang. Aku membuka mata perlahan. Lalu, terdengar lagi suara sapu. Seret, seret. Sapu itu menjauh dari pintu kamarku. Aku masih tidak berani berkeluar. Aku duduk di lantai kamar, bersandar di dinding, menunggu sampai suara itu benar-benar hilang. Malam itu, aku tidak tidur sama sekali. Aku hanya duduk sampai suara ayam mulai terdengar dari luar. Ketika langit mulai sedikit terang, aku memberanikan diri membuka pintu kamar. Lorong kecil di depan kamar kosong.
Tapi lantai kayu itu membuat tubuhku langsung merinding lagi. Bekas kaki tanah itu masih ada. Jejaknya jelas sekali. Mulai dari ruang tengah sampai ke depan pintu kamarku. Dan berhenti di situ. Aku berjalan pelan ke ruang tengah. Sapu itu tergeletak di lantai seperti tidak pernah bergerak. Tapi ada satu hal yang membuatku benar-benar tidak bisa berpikir jernih. Lantai rumahku sangat bersih. Tidak ada debu sama sekali. Seperti seseorang benar-benar sudah membersihkannya semalaman. Pagi itu aku langsung keluar rumah dan menuju rumah Bu Marni. Beliau sedang menyiram tanaman di depan rumah. Begitu melihat wajahku, beliau langsung tahu ada sesuatu yang tidak beres. "Kamu tidak tidur semalaman ya?" tanya beliau pelan. Aku hanya mengangguk. "Bu, tadi malam..." Aku menceritakan semuanya. Dari sapu yang bergerak sampai jejak kaki yang datang ke pintu kamarku. Bu Marni mendengarkan tanpa memotong sedikit pun. Setelah aku selesai bercerita, beliau terlihat sangat pucat. Beliau menatap rumahku lama sekali. Lalu berkata pelan, "Ardi, kamu tahu tidak? Dulu rumah itu pernah ditinggali seseorang yang meninggal sendirian." Aku langsung menatap beliau. "Siapa?" Bu Marni menarik napas dalam-dalam. "Namanya Pak Ranu." Aku belum pernah mendengar nama itu. Beliau melanjutkan pelan. "Dia tinggal sendirian di rumah itu setelah istrinya meninggal. Orangnya pendiam, jarang keluar rumah." Aku mendengarkan dengan serius. Suatu hari, orang-orang kampung mencium bau tidak enak dari rumah itu. Aku langsung merinding. Ketika pintunya dibuka, Pak Ranu sudah meninggal di dalam rumah. Sudah beberapa hari. Aku menelan ludah. Tidak ada yang membersihkan rumah itu waktu itu. Semua orang takut masuk. Beliau berhenti sebentar. "Rumah itu baru dibersihkan setelah keluargamu pindah ke sana bertahun-tahun kemudian." Aku menatap rumahku dari jauhan. Angin pagi membuat pohon bambu di samping rumah bergerak pelan. "Bu, maksudnya yang tadi malam?" Bu Marni menatapku. Matanya terlihat sangat serius. "Kadang-kadang ada orang yang meninggal sendirian merasa rumahnya masih tanggung jawabnya." Aku merasakan tenggorokanku kering. Beliau menunjuk ke arah rumahku. Kalau ada yang mulai menyapu saat maghrib, dia merasa ada yang membantu pekerjaannya. Aku menatap lantai rumahku yang terlihat dari pintu yang terbuka sedikit. Dadaku terasa berat. "Bu, semalam dia sampai ke depan kamar saya." Bu Marni tidak terlihat kaget. Beliau hanya berkata pelan, "Karena dia sedang membersihkan rumahnya." Aku langsung menatap beliau. "Rumahnya?" Bu Marni mengangguk pelan. "Rumah yang kamu tempati sekarang, dulu rumahnya." Angin pagi tiba-tiba merasa lebih dingin. Aku menoleh lagi ke rumah itu. Pintu ruang tengah masih terbuka sedikit. Dan dari tempatku berdiri, aku bisa melihat sesuatu di lantai. Bekas kaki tanah itu muncul lagi. Satu jejak baru, tepat di depan pintu rumahku. Seolah-olah seseorang baru saja keluar dari dalam rumah. Padahal, aku yakin aku sudah keluar rumah sejak tadi. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Sekte Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.